apa namanya? Singkatannya adalah General Management Aptitude Test ya. Saya nggak mau bahas lebih banyak ya, silahkan di Google aja. Basically seperti SAT. Basically ini adalah scholastic test ya. Di dalamnya ada kuantitatif, kualitatif ya, analitik skill yang akan diuji di sana dan skornya itu paling nggak sampai ratusan. Saya dengar tertinggi itu sekitar 800. Ya, jadi kalau standar-standar aja, saya kasih tahu kisi-kisinya, biasanya minta sekitar 400 sampai 500. Itu standar-standar aja. Tapi kalau sudah yang top school, ya seperti Harvard, MBA, dan lain sebagainya, mungkin mereka minta bahkan sampai 600, 700. On top of that, masih ditambah dengan skill, ya pengalaman, recommendation letter, academic skill, not to mention itu ya, harus GPA-nya tinggi dan lain sebagainya. Dan juga IELTS, seperti itu. Nah, kita mencoba meng-highlight bahwa ada teman-teman yang tadi mencari program MBA tapi tidak punya waktu mengambil GMAT. Ini sudah pernah terjadi ya di INTU. Saya sudah pernah beberapa kali mengirim student itu di mana program INTU sendiri bisa mengakomodir permintaan seperti itu. Oke, langsung saja kalau saya izin untuk share. Sambil saya terangkan sejarah dari MBA sedikit, jadi teman-teman juga bisa menjelaskan ya, MBA itu seperti apa sebenarnya konsepnya di US. Dan sekalian di sini sebagai seorang recruitment manager untuk US University, mohon maaf ya ada suara di background belakang saya. Oke, izin sebentar, semoga bisa upload. Tidak melakukan kunjungan. Sekali lagi diinformasikan bahwa pukul 10:10 adalah waktu untuk istirahat kunjungan. Untuk itu izin sebentar ya. Baik. Baik, teman-teman, MBA di USA. Saya jelaskan konsepnya secara menyeluruh sebelum saya ngomongin produk ya, seperti itu. Nah, so into USA ini adalah universe-nya ya. Again, kalau boleh dibilang di semua university ini kita mempunyai program MBA ya. Dan either mereka mempunyai exemption ya, exemption atau waiver untuk GMAT, atau mereka memasang persyaratan tertentu untuk tidak memerlukan GMAT ya. Di sini saya hanya akan memberikan 2 sampel saja. Ya, tenang, saya tidak minta Anda menghafal, but I just want you to know bahwa oke, itu kan pathway. Ya, pasti nanti MBA-nya kalau misal lewat pathway, pas pathway-nya nggak diminta, waktu masuk ke university diminta. Yes and no. Kenapa? Memang ada beberapa uni yang pada pathway-nya nggak minta, tapi pada saat masuk ke university-nya itu baru minta. Ya, tetapi teman-teman ada juga university yang walaupun direct entry pun mereka tidak minta GMAT sama sekali. Ya, nah, again, saya jujur hanya present 2 university saja dalam hal ini yang menurut saya valuable untuk di highlight sebagai MBA-nya tanpa GMAT tentu saja, dan bahkan ada yang cuma 1 tahun ya. Concernnya orang S2 pasti hanya beberapa hal yang pasti ya, duration ya, kemudian GMAT requirement dan biaya. Biasanya beberapa hal ini ya. Beda dengan anak-anak SMA, beda dengan anak-anak yang masih mencari S1 ya, program S1, mereka bisa cari branding. Ini rankingnya berapa? Saya maunya ke Berkeley, saya maunya ke Harvard segala macam ya. Kalau anak S2 lebih realistis, mereka lebih mencari ke value ya. FYI mungkin beberapa worth mentioning adalah program kita pernah digunakan oleh BRI ya dan beasiswa dari Papua ya untuk program MBA ya, saya hanya program MBA, kemudian program dari beberapa dosen di Indonesia juga untuk sekolah-sekolah bisnis ya, di mana MBA ini yang di-highlight adalah pada durasinya. Karena mereka semua mengira adalah durasinya harus penuh 2 tahun atau 2 tahun lebih. Kita memiliki durasi yang pendek dan kita yang jelas memiliki kemudahan yaitu MBA tanpa GMAT ya. Oke, partner kita banyak sekali ya. Dari mulai West Coast sebelah kiri Oregon State, University of Arizona sampai all the way to the east ya, kita ada Hofstra University, George Mason segala macam. Again, ini bukan produk training di mana Anda harus menghafal satu persatu ya, tetapi saya berikan konsep bahwa yes, we have MBA without GMAT programs ya. Apakah itu direct entry, apakah itu pathway,
Yes, we do have them both. Ya, kita bisa memiliki itu. Oke, baik. Mari kita bicara mengenai sejarah MBA sendiri. So you can actually advise your students ya. So MBA ini sejarahnya adalah ya ini diintroduce oleh Harvard Business School di tahun 1908. Ya, sementara First College of Business ya ini adalah di-establish oleh University of Pennsylvania in 1881. Ya. So, kalau Anda kenal dengan University of Pennsylvania, biasanya dikatakan UPenn. UPenn lah yang memiliki Wharton School of Business. Ini MBA-nya nomor 1 di Amerika Serikat, bahkan di dunia. Ya, persyaratannya luar biasa. Wharton ini harus pernah menjadi level manager paling nggak 5 tahun atau 10 tahun. Ya, kemudian IELTS dan untuk recommendation-nya juga kadang-kadang mereka minta dari UPenn juga, ya, yang paling memang berpengaruh ya, bukan cuma dari siapapun, dari dosen, employer dan sebagainya. Persyaratannya luar biasa. Ini masuk dalam kategori sekolah yang gengsi. Walaupun Anda secara kualifikasi masuk, tapi kalau yang mau beri rekomendasi tidak bergengsi, ya bukan CEO atau apa, Anda belum tentu bisa masuk. Ya, so again, Harvard Business School, ya itu diciptakan di 1908. College of Business pertama oleh UPenn. Jadi dua sekolah ini memang sering disebut-sebut kalau di Amerika Serikat sebagai apa ya, top of the top-nya. Kalau kita bilang MBA, khusus untuk bilang MBA saja, gitu ya. Oke, Harvard memang terkenal dengan law, dengan medical segala macam ya. Tapi untuk MBA mereka juga masih masuk kategori itu. Yes, ada universitas yang lain, tapi kalau dari sejarah inilah universitas yang meng-offer jurusan tersebut. Ya, untuk siapakah ini? Nah, ini konsep yang harus saya bilang. Sebenarnya MBA itu sebenarnya diciptakan ya untuk para profesional yang ingin mengupgrade skillnya mereka. They've been doing some work, but they need to go back to the drawing board, balik lagi ke meja rancangan. Mereka lihat apa yang salah yang saya kerjakan. Nonetheless, ada juga anak fresh graduate yang memerlukan MBA ini untuk lebih keren resumenya. Karena dia ngerasa lulusan Trisakti aja dengan 3,4 nggak cukup. Lulus UI aja dari ekonomi dengan 3,5 aja kayaknya nggak cukup deh. Aku mau masuk di Ernst & Young, EY misalnya. Aku mau masuk ke Unilever, aku mau apply ke Sampurna sebagai financial controller atau walaupun apapun itu. Ya, ini tujuannya mereka. Ya, Anda harus tahu biasanya kalau saya konsultasi dengan MBA, saya tanya, sudah bekerja? Belum, Pak. Kalau belum, kenapa nih MBA? Kira-kira apa motivasinya? Ya, kita perlu menyadarkan dia juga karena biasanya nanti akan ada interview. Ya, ada interview atau ditanya, why you taking MBA? Pada saat di kelas dia harus komunikatif. Ini satu indikasi teman-teman juga. Jadi ya Anda harus added value juga ada ya, nggak cuman oke, dapat student beres gitu ya. Tapi when you counsel with MBA student, prospective one, please ask them juga, kenapa nih sudah bekerja atau baru fresh graduate gitu ya? Motivasinya apa kira-kira? Karena nanti itu menyadarkan mereka kalau mereka diminta personal statement atau pada saat mereka diminta untuk menjalani interview, ini juga berguna. Seperti itu. Oke? Nah, ini juga ya, again sekali lagi ini hanya perspektif saja ya. Kenapa MBA segala macam, upgrade kata kuncinya ya. Ya, ini semua saya ambil jujur aja punya untuk membuat Anda lebih punya kosakata ya. Ada choice of words when you say MBA. Level up your career, kata kuncinya. Increase your salary. Ya, fortify your business skill, mengenhance skill Anda. Ya, dan sekali lagi kata kunci yang lain adalah spesialisasi. So, kalau ada yang bertanya, misalnya ke Susan, Kak, emang orang MBA itu ngapain sih? Sebentar. Mohon maaf. Mengingatkan kembali bahwa jadwal presentasi. Oke Pak Adi, jadi ini sebenarnya kalau get an MBA itu really lebih ke arah investing to yourself ya. Jadi benar-benar kalau misalnya akhir-akhir tahun kemarin waktu COVID, ya orang yang kehilangan investment money ya, you never get a loss in investing in yourself, especially in education. That is one of the options and one of the reasons why you get an MBA degree seperti itu ya Pak Adi ya. Betul sekali Susan. Waduh, saya jadi grogi nih. Harus berbagi.
Sabar ya teman-teman ya. Mohon maaf sekali lagi. Yes, it's okay. Jadi mungkin sambil kita tunggu juga, mungkin teman-teman yang sudah ada inquiry atau pernah ada case student seperti apa, bisa sambil titip pertanyaan di Q&A box, gitu ya. Jadi nanti sudah punya pertanyaan apa, meskipun presentasinya belum selesai, it's okay. Jadi ada case student apa, Yes, punya please. pengalaman, Yes, ya, langsung aja. pengalaman student seperti apa, ditulis di bagian Q&A, nanti kita akan bahas di bagian Q&A. Misal dari inquiries, biasanya Pak, saya dapat inquiries itu biasanya seringnya dari anak-anak student yang S1-nya di Australia nih, yang cuma 3 tahun bachelornya. Bisa nggak go direct to MBA degree? Do they need a GMAT? Do they need a pathway program or anything else? Itu yang pertama misalnya. Terus kemudian, Good question. ya nanti teman-teman bisa leave di chat box ya. Boleh Pak Adi, silakan. Yes, silakan contoh seperti itu. Oke, sudah gantian saya ngomong, sudah selesai tadi PE-nya. Oke ya. So, ya ini kata kuncinya ya. Upgrade yes, but kalau Anda itu broaden-nya gitu ya. Tapi kalau Anda lihat disempitkan ya spesialisasi, enhance and then increase ya. Increase ya salary. Pastilah teman-teman pada saat mereka bertanya, karena anak S2 ini kadang-kadang mereka butuh someone untuk ngobrol. Ini lebih deep daripada anak SMA, terutama mau ke Amerika. Saya tahu jumlahnya nggak banyak. It's unlike like Australian yang mau ngambil S2 di Australia atau ke Singapura dan sebagainya. Anak yang ke US pasti pengen ngobrol juga. So ini bekal aja buat teman-teman ya. If you want a picture, saya juga bisa share sih ini sih ke Susan nanti ya. She can share with you. Ini lebih menambah added value saja. Padahal at the end ya is getting the students to sign dan segala macam. Pada saat mereka ngobrol, paling nggak ada perspektif ini, gitu ya. And then next adalah saya pengen share adalah, nah ini yang skill-skill yang memang diajarkan, leadership, communication, critical thinking, analytical thinking. Nah, MBA jangan salah, itu bukan cuma sekolah datang nyatet ujian lulus, enggak. Banyak yang nanya, Pak, berapa persen di dalam kelas, berapa persen di luar kelas? Kadang itu sesuatu yang vague, teman-teman. Saya nggak bisa ngomong ya. But I would say 40% di dalam kelas teori, 60%-nya murid Anda akan melakukan research. Ya, FGD, focus group discussion, kemudian business plan, ya, kemudian business presentation. At the end of the day, pasti orang-orang MBA ini harus merancang namanya business plan. Biasa seperti itu. At least itu pengalaman saya pribadi juga, ya, pada saat saya sekolah. Walaupun saya tidak mengambil S2, tetapi saya pernah masuk ke dalam kelas-kelas MBA karena kelasnya sama. Ya, dan saya tanya, apakah ada disertasi untuk MBA? Mereka bilang nggak ada disertasi. MBA itu adanya business plan. At the end of the program, mereka harus present business plan untuk membuat either itu startup atau mereka mau membuat business plan untuk existing company. Let's say misalnya mereka bukan membuat teori bahwa misalnya IBM dan Microsoft itu harus merger. Ya, tapi mereka harus benar-benar melihat dari sisi finance, dari sisi marketing, dari sisi branding, dari sisi corporate culture itu dibedah benar-benar, karena biasanya satu tim itu ada 5 orang atau 3 orang minimum untuk presentasi. Ada yang MBA-nya spesialisasi di manajemen, ada yang MBA-nya spesialisasi di finance, ada yang MBA spesialisasinya di marketing research. Ya, mereka gabungkan itu semua. Nah, ini semua yang mereka akan uji di akhir. Ya, tentu saja ya, MBA ujung-ujungnya pengen jadi CEO. Leadership ya, seorang CEO harus bisa berkomunikasi dan dia harus bisa membimbing, memberikan sense of direction kepada pegawai-pegawainya. So critical thinking, analytical thinking. Nah, ini yang mahal sekali. Menurut saya hal ini bukan tidak bisa dicapai oleh anak S1 ya, tetapi pada saat MBA dia di training lebih banyak untuk mengarah ke situ. Ya, looking at business plan, looking at data. 10-20 tahun lagi Shopee seperti apa? What's the digital market looks like? Digital shopping seperti apa? 10 tahun, 20 tahun ke depan. Nah, itu yang mereka akan enhance biasanya. Oke? That's the typical character of MBA perspective. Ya, mereka pengen tahu banget programnya kayak apa. Mereka pengen tahu biasanya mengenai apa namanya structure course-nya. Isinya apa aja sih Kak Susan ya? Mereka sangat bertanya mengenai durasinya berapa lama. Biayanya berapa ya Kak Susan? Kamu mau nyari yang gimana, rankingnya tinggi atau, oh enggak, saya enggak berani Kak. Aduh, saya pokoknya sekarang udah kerja, udah 5 tahun nih, saya juga baru menikah Kak. Jadi kalau misalnya saya ngambil MBA pun, saya mungkin nanti akan bawa keluarga ya. Saya maunya lulusan cepet-cepet aja deh, karena kata company saya, this is most case, mereka bilang,
mereka mau nungguin saya, walaupun jadi saya istilahnya kayak sabbatical leave ya, walaupun mungkin sabbatical leave banyak kan 6 bulan, saya boleh dikatakan seperti leave 2 tahun, nanti pada saat saya pulang mereka bilang boleh ini. Tapi kalau BUMN teman-teman, seperti bank-bank itu, mereka diberi tugas belajar, which is mereka dianggap pegawai, tapi katanya gajinya ada yang cuma 10% atau bahkan tidak digaji, tapi cuma kayak dikasih tunjangan aja, kayak gitu-gitu. Jadi mereka boleh pulang dan kemudian balik lagi ke tempat pekerjaan sebelumnya, seperti itu. Jadi ini yang menjadi pertanyaannya mereka. Mostly Anda harus tahu programnya seperti apa, berapa lama, cost-nya berapa, dan mata kuliahnya apa saja. It's all in the website and into system. Oke? Nah, just to give you perspective, di Amerika sendiri seberapa dihargai, ya. Ini saya agak lama memang data-datanya ya, tapi I think still relevant to certain extent. Di industri apa saja, consulting, financial service, technology, MBA is always like triple digit, hampir semuanya. Ya, tentu saja di sini disertai juga dengan pengalaman teman-teman, biasanya 2-3 tahun sampai 5 tahun mereka mendapatkan seperti ini. So ini sudah jelas di atasnya anak-anak yang S1. Ya, S1 kalau kita lihat mereka yang belum punya pengalaman pasti memang masih jauh di bawah ini, kurang lebih. Yep, nah kita sekarang boleh bilang mengenai general requirements ya. Ini hal-hal yang basic sebenarnya, tapi memang perlu Anda ketahui ya. Semua university rata-rata meminta requirement seperti ini ya. Jelas lulus sarjana pasti. Nah, tadi Susan mengangkat isu bahwa bagaimana kalau anaknya lulus dari Australian degree. Ini perlu Anda pahami juga di sini. Karena Australian degree ada yang tidak honors, teman-teman. Ya, unfortunately di Australia murid Anda diberikan opsi boleh lulus dengan atau tanpa honors. Di beberapa uni di Amerika Serikat yang top ranking ini bermasalah, yang tidak memiliki honors. Ya, mau masuk ke Stanford, Berkeley atau semuanya gimana kok tanpa honors? Nggak bisa. Karena mereka menganggap tanpa honors itu belum selesai undergraduate. Loh, it's a different system. Yes. Mereka tapi melihatnya seperti itu ya, karena 3 tahun ya tanpa honors dianggap itu belum standar dengan 4 tahunnya Amerika Serikat. Oke, but itu nanti case by case, dengan itu kita bisa akomodir, tenang saja. Tapi this is for your basic knowledge Anda. English proficiency test minimum pasti ya 6,5. But saya akan terus terang kepada murid, kalau saya jadi Anda, saya akan ngomong sama muridnya, yes beberapa university minta 6,5 sih, tapi kalau saya jadi kamu saya akan 7. I would go for 7. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian tentu saja yang nomor 3 ya. Selamat pagi, diinformasikan bahwa istirahat kunjungan STEM telah berakhir. Untuk itu pada pukul 10.20 GMAT GRE ini adalah sesuatu yang mutlak. GMAT itu biasanya untuk jurusan bisnis, ya. GRE biasanya untuk jurusan yang science, apakah itu engineering, computer science dan lain sebagainya, ya. Ya saya juga kalau sudah mengambil GRE, Anda diperbolehkan tidak mengambil GMAT karena GRE bisa me-waive requirement GMAT tadi, ya. Bahkan beberapa requirement seperti English bisa juga di-waive oleh GRE ini, ya, di case by case teman-teman, ya. Yang keempat, ini yang tadi saya baru berikan kelasnya, yaitu personal statement. Personal statement ini, ya, ini mutlak sekali. Kalau yang mau masuk ke top uni, ini secara garis besar pasti. What motivates you to enroll in our MBA program? How do you see yourself in 5 years? What is your mission? What is your current employment look like? And what kind of skill that would you like to bring to the table? Biasanya seperti itu yang ditanya dalam personal statement tadi, ya. Nggak cuma ngomongin bla 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 bla, oh saya gini, enggak. Dia harus jelas kenapa harus masuk ke MBA, tujuannya apa, kerjaan apa, and how does your MBA program relevant to your current career, seperti itu, ya. Personal statement, ya, seperti itu harus dilakukan oleh murid Anda. Letter of recommendation, nah ini penting. Pada dasarnya biasanya diminta 2, basic. Kalau dia sudah bekerja enak, langsung dari employer-nya saja, 2 orang. Semakin tinggi yang memberikan rekomendasi semakin bagus. Ya, berarti Anda, posisi Anda diperhatikan sekali di perusahaan itu. Lebih bagus lagi kalau Anda memang sudah di level manager, sehingga yang memberikan
recommendation letter adalah murid Anda ya, itu adalah seorang director. Itu dilihat juga. Berarti posisi Anda strategis di situ. Untuk masuk top school MBA, pemberi rekomendasi itu juga menentukan. Ya, regardless of your achievement, your student achievement segala macam. Ya. And then curriculum vitae, of course, tentu saja harus dia buat CV, ya tentu itu standar ya. Seperti yang karena kalau dia sudah bekerja, dia harus buat. Kalau dia baru lulus, ya suruh buat CV seolah dia melamar pekerjaan untuk pertama kalinya, teman. Seperti itu. So it's fine. Oke. Kemudian work experience, nah ini managerial level 2 years minimum. Nah, ini yang rata-rata juga diminta. Minimum 2 tahun di level managerial. Artinya, kalau dia masih staff saja, tanpa memanage orang di bawahnya, itu juga untuk masuk ke top school di Amerika Serikat itu kurang kompetitif dia. Ya, kualifikasi dia kurang. Tetapi, again, ya kita akan coba cari solusinya melalui Into tadi, ya, di mana GMAT tidak diminta dan work experience tidak. Tapi saya memberikan Anda landscape standarnya seperti apa. Ya, let's say murid Anda, oh saya maunya top school, saya maunya top MBA ranking ya. Let's see if he or she can fulfill atau tick all the box yang ada di sini. Ya, kita lihat di situ. So Anda tahu universe-nya seperti apa. Oh iya, kalau MBA di luar itu yang dilihat kayak begini. Ya, so Anda tahu bagaimana memberikan advising-nya. Gitu. Oke, that's direct entry MBA. Nah, kalau yang pathway yang tadi kita sudah sedikit ini ya, dan beberapa Into Center, kita memang ada beberapa hal yang opsional, ya. GMAT itu hanya beberapa center yang minta. Personal statement beberapa center saja. Letter of recommendation hanya beberapa center. Curriculum vitae beberapa center. Intinya saya nggak mau Anda menghafalkan mana senternya, gitu ya. But let me know studentnya perlunya seperti apa programnya. Apalagi kalau mereka yang memang sudah bekerja, ya sudah pasti mereka maunya yang cepat, praktis, ya sependek mungkin, secepat mungkin dan biayanya murah, seperti itu. Ya, jadi ini perbedaannya. Jadi kalau pada saat kita bicara pathway pun di situ sudah ada sedikit leniency atau sedikit flexibility. Tidak perlu GMAT, ya, atau bisa menjadi opsional. Ya. Ada universitas yang bilang, we do not require GMAT, but if you think your GMAT can enhance your application process, you are welcome to attach it to your application. Seperti itu. Jadi kalau memang GMAT itu mereka merasa bahwa itu bagus, bisa membuat mereka diterima, nggak apa-apa, ambil aja. Seperti itu. Nah, jadi ini bedanya antara yang MBA-nya serius banget, yang masuk top school, sama yang oke, yang kita lihat value-nya saja. Gitu ya. Nah, FYI, tadi teman-teman yang saya bilang tadi ya, beberapa orang yang sudah merasakan program Pathway Into, ya, mereka sekarang bekerja di BRI, beberapa dari mereka sudah menjadi director, ya. Dan saya bilang pada prakteknya gimana sih yang sudah kalian dapatkan? Sama aja sih Pak, kalau di top school ya intinya diskusi, ya intinya diskusi, kita harus kontribusi di kelas, bikin business plan, bikin research, levelnya sama sih sebenarnya, cuma tinggal kita kreativitas kita seperti apa, seperti itu. Oke, nah ini pathway kita teman-teman ya. Mungkin secara konsep saja, again, untuk pathway, jangan salah, pathway-nya Into tidak menambah durasi S2 murid Anda. S2 di Amerika Serikat adalah 2 tahun. Standarnya. Australia 1,5, UK 1 tahun, ya. Negara lain mungkin Susan bisa bantu saya ya, tapi US is 2 years. Pertanyaan dari murid Anda adalah nanti, Kak, apakah saya dijamin lulus 2 tahun? Pasti lulus ya? Yes and no jawabannya. Loh, kok gitu? Kok nggak jelas? Lah, yes, secara standarnya 2 tahun. No, tergantung Anda dong. Anda bisa pass nggak semuanya? Ya, jangan lupa Anda harus mengingatkan mereka bahwa ada beberapa kelas yang menjadi prerequisite untuk kelas MBA. Kelas prerequisite itu hanya di-offer di kelas di semester tertentu. Mungkin Strategic Management 1 and 2. Untuk mengambil Strategic Management 2, Anda harus mengambil Strategic Management 1 misalnya. Nah, Strategic Management 1 hanya di-offer di fall. Kebayang dong kalau nggak lulus. Berarti di springnya nggak bisa mengambil Strategic Management 2. Dia harus nunggu lagi fall berikutnya. Itu yang jadi PR. Gitu ya. Nah,
program ini mencoba menyederhanakan itu, ya program pathway kita. Ya. Jadi program pathway kita memang ikuti program kita selama 1 tahun, tetap earning credits, tahun kedua baru di university, and then complete 2 years, Anda mendapatkan program MBA. Jadi pathway ini jangan langsung disuudonin, jadi nambah banyak biaya, nambah durasi gitu ya, belum tentu. Ya, saya akui memang rata-rata yang lulus bisa berapa Pak biasanya? Oh, 2 sampai 2,5 tahun kalau dengan MBA. Dengan pathway. Ya, tapi ya kalau dia merasa keberatan dengan pathway, tergantung dari nilai dia, kita bisa masukkan dia secara direct entry tanpa harus pathway-nya itu. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini perjalanannya. Ya, so ini harus Anda mengerti ya, again. Untuk S2 di Amerika Serikat, ya itu memang tadi saya bilang butuh 2 tahun, ya, di mana tahun pertamanya itu biasanya mereka mengambil pathway-nya. Contoh, fall 2023, spring 2024, 6 kredit, 6 kredit. Padahal mereka kalau direct entry bisa 9 kredit per semester. Tapi karena mereka mengambil pathway hanya diberikan 6. Jadi bertahap teman-teman. Ya, jadi bertahap, tidak langsung mereka mengambil sedikit dulu, ya, baru di university program mengambil full mereka 9 kredit. 9 kredit ini dibilang full, kenapa? Persyaratan F1 visa di Amerika Serikat untuk S2 itu adalah 9 kredit per semester. Jadi kalau murid Anda santai-santai, ya, nggak mau ngambil kuliah banyak-banyak, mereka ditegur nanti dan dikeluarkan dari sekolah dan dideportasi dari Amerika Serikat. Jadi tidak boleh mengambil kurang dari 9 kredit. Gue mau nyantai dulu deh, nggak bisa. Minimum harus 9 sebagai full time student. Ya, Anda bisa lihat di situ berarti ada berapa? Oke, summer saya lupa. Ya, setelah spring 2024, summer 2024 libur, nggak ada. Nah, di Amerika Serikat, it is safe to say for you bahwa S2 itu rata-rata tidak ada kelasnya di summer. Hanya universitas tertentu, case by case ya, dilihat berapa muridnya. Kalau anak S1 tentu saja ada ya summer program itu ya, kalau disarankan ambil supaya cepat lulus. Tapi kalau S2 ya itu dilihat jumlah muridnya, biasanya sekolah tertentu yang mengadakan, ada yang tidak. Buat Anda nggak apa-apa kalau Anda salah ngomong bahwa oh nggak ada kelas, ternyata ada, daripada ada ngomong oh ini ada kok summernya, ternyata nggak ada. It is better to say that way. Karena itu kadang-kadang keputusan yang sifatnya conditional dari university. Ya, jadi di luar regular semester. Nah, kalau Anda lihat contohnya 36 kredit totalnya ya. 6 kredit di pathway per semester 12 ya. Kemudian total di dalam university program adalah 24 ditambah 12. Berarti 36 kredit. Pak, itu lihat jadinya 2,5 tahun dong. Yes. Ya, karena ini melalui pathway rata-rata. Tapi kalau dia mau ngebut silakan. Misalnya yang di fall 2025, 6 kredit dia taruh di fall jadi 12, di spring 12 kalau dia mampu, why not? Kalau dia mau ngebut. Tapi selama IPK-nya mampu ya teman-teman ya. Kalau dia biasanya ngambil kelas lebih dari yang disyaratkan, biasanya IPK-nya harus bagus banget. Itu. This includes MBA. Rata-rata MBA itu sekitar 30-an biasanya di Amerika Serikat. 36, ya 32, atau bahkan 30. Ya, saya mengambil contoh yang 36. Oke? Semoga dipahami. Nah, ini contoh saja. Again, saya tidak mau product training menghafalkan. Ini proposition saja yang saya berikan contohnya. Ini di mana ini adalah university salah satu partner kita di Alabama yang di mana anak-anak BRI, yang tadi saya bilang ada sekitar 7 orang disekolahkan oleh BRI pusat untuk mengambil program MBA. Ya. Proposition 1 year. Ini ada di selatan Amerika, ya, South part of the United States, ada di Alabama, Birmingham. Birmingham ini kayak UK ya, tapi bukan di UK, ada di Amerika Serikat. Ya, ini kurang lebih dekat dengan Atlanta, teman-teman. Ya, Georgia, ya, daerah selatan. Nah, kalau Anda bilang selatan, asosiasinya pasti sama orang kulit hitam ya, yes. Ya, tapi percayalah tidak ada hubungannya. Selama ini masalah keamanan, rasisme tidak pernah ada masalah di daerah Alabama ini. Oke. Ini kotanya. Ya, jadi mungkin buat ini membuka perspektif Anda yang, aduh, kota di Amerika Serikat kan adanya New York doang.
New York, Los Angeles gitu, yang lain mah kotanya paling kecil-kecilnya. Ini kota sebenarnya ukuran kita kecil ya, karena cuma 1 juta penduduknya. Sama dengan apa, Susan? Satu Surabaya Barat kali ya, 1 juta ya. Ya, Surabaya Barat kali ya. Tapi kalau di Jakarta mungkin 1 kecamatan gitu kali ya. Nah, inilah Birmingham, Alabama, bukan Birmingham, UK. Enggak semua kota besar itu berada di daerah-daerah tertentu saja di Amerika Serikat. Bahkan di Alabama pun punya kota seperti ini. Oke. Yes, 1,2 juta. Banyak sekali lah fun facts-nya ya. Saya nggak mau deep terlalu jauh. You get the idea. Nah, kota-kota seperti ini justru yang berkembang sebenarnya. Ya, para milenial, para Gen Z sekarang mulai move to the city, find a job, find future, segala macam. Ya, mereka yang memang kota-kota ini yang mid size ini yang sedang berkembang. Kota-kota besar apa nggak berkembang? Well, mereka sudah mencapai peak-nya. New York mau berkembang apa lagi? Paling secara value-nya. Los Angeles mau berkembang kemana lagi? Mereka udah suburbannya udah banyak sekali. Ya, tapi kota-kota seperti ini yang bahkan justru memberikan opportunity kepada student, even international student. Ya. Number 11 best city to find a startup job, ya, startup job, number city for millennial entrepreneur dan lain sebagainya. Quick facts ya, memang University of Alabama Birmingham ini termasuk baru, ya. Dia tidak dilahirkan di tahun 1800 whatsoever ya, baru tahun 69, tapi sudah masuk top number 77 public university menurut US News. Ya, menurut US News, menurut dan beberapa kategori ranking lainnya. Untuk Amerika, saya akan selalu menyitir memakai US News World and Report ya teman-teman, bukan THE, Times Higher, bukan The Guardian atau Complete University Guide kalau di UK, kalau di US biasanya relevannya pakai US News World and Report. Dan saya nggak pakai QS ranking juga, ya, karena QS ranking secara dunia dan biasanya lebih favor kepada negara-negara Eropa, seperti itu. Oke, itu fun fact saja. Ya, ini School of Business-nya. MBA concentration ada entrepreneurship, finance, marketing, management, healthcare, dan management ya. Kemudian why MBA ya, di sini MBA kita punya 1 tahun MBA 36 sampai 39 kredit, tidak perlu GMAT atau work experience. Ini nggak perlu pathway loh, ini direct entry ya. Pathway-nya juga boleh kalau mau ya. Dan sudah terakreditasi. Ya. Nah, mungkin buat Anda yang mencari contoh, memang graduate pathway kayak apa sih sebenarnya? Kalau tadi di depan Pak Adi bilang hanya 6 kredit saja gitu ya. Nah, contoh. Oke, ini contoh ini yang 9 ya, ini yang accelerated ya. Jadi sebenarnya kelas pathway itu dia tetap mengambil MBA programnya hanya di CCP kelas Academic Success and Research Skill for International Student. Kelasnya dipisah khusus untuk non-US passport atau non-native. Pak, berarti pathway itu cuma belajar bahasa Inggris? Yes and no. Yes and no. Yes-nya adalah yes, benar belajar bahasa Inggris. No-nya bukan belajar bahasa Inggris grammar. Sorry. Muridku sudah 6,5 sih, Pak. Dia katanya nggak mau pathway. Oke. Tapi dia nanya, pathway itu apa? Gunanya apa sih pathway-pathwayan? Oke, fair. Sekarang saya balikin ke agentnya. Coba tanya studentmu, dia sudah nyaman belum dengan writing? Band writing-nya berapa? Bagus sih Pak, 6. Nah, dia sudah bisa writing belum dengan bagus untuk bikin essay? Nah, itu Pak, dia belum. Katanya dia ketakutan Pak untuk bikin personal statement seperti apa misalnya. Nah, disinilah teman-teman, ya, bahasa Inggris yang kita tawarkan di dalam program Pathway untuk Academic Success and Research Skill itu diajari cara membuat research paper, cara menulis email yang proper, ya, cara membuat citation atau menyadur itu seperti apa, ya, membuat proposal dalam 3-4 paragraf seperti apa. Diajari English dalam konteks academics, bukan dalam konteks English learning. Tahu bedanya ya? Bukan belajar grammar lagi. Bentuk ketiga, do apa? Did. Enggak gitu lagi. Sudah beyond that. Ya, Anda diajari cara bagaimana menyampaikan satu ide. Ya. Profesor di Amerika Serikat atau di Barat biasanya bilang bahwa orang Asia itu dalam penulisan sesuatu karena suka muter-muter, ambigu, tidak straightforward. Nah, ini obrolan aja, dan ini saya akui, saya dapatkan juga dari anak-anak MBA yang sudah di sana, saya ngajak ngobrol. Iya sih, kesulitan saya biasa bikin proposal Pak, bikin essay atau bikin paper assignment. Kenapa? Ya itu tadi, karena harus dalam konteks bahasa itu yang susah Pak, ternyata nggak mudah. Oh, saya bilang. Nah, di situ diajari semua.
Ya, tetap habis itu dia ngambil MBA, major MBA, ya apapun finance, ya, manajemen, marketing, marketing research, dia tetap ambil tapi di CCP itu, gitu aja. Ya lulusnya tetap kurang lebih ada yang setahun bisa setahun tadi akselerasi atau yang tetap 2 tahun. Ini contoh pathway. Nah, gimana caranya untuk lulus ini perjalanan seperti kalau dengan graduate pathway kalau di Alabama tadi ya. Nah, fall ambil 9 kredit tadi yang saya tunjukkan. Kebetulan Alabama dalam satu akselerasi ya, program akselerasinya satu term pathway itu dapat 9 kredit. Ya. Spring 2024 12 kredit. Summer kebetulan ada di UAB. Terakhir tahun lalu masih ada. Sepertinya tahun depan mulai nggak ada, tapi for the purpose of this training saya masih umumkan bahwa UAB memang menegaskan mereka memiliki MBA summer course. Jadi saya tulis di situ. Ya. Summer 2024 6 kredit, fall 2024 9 kredit. Jadi pas 1 tahun teman-teman. 1 year MBA. Ya, apalagi kalau murid Anda merasa tidak perlu mengambil pathway, langsung direct boleh, nggak ada masalah. Gitu. Oke ya. Nah, ini tentang living ya. Saya nggak bahas terlalu banyak, nanti bisa konteks saya juga untuk lebih lanjut. Di sini masih affordable ya. Untuk cost livingnya di kota seperti ini masih ada apartemen atau studio di bawah $1.000. Lebih bagus lagi kalau nanti punya teman untuk share apartemen dan sebagainya, bisa dari Indonesia dan negara lain dan sebagainya. Expenses. Nah, ini teman-teman ya untuk UAB ya, untuk UAB sendiri ini masih mohon maaf ini belum terupdate ya untuk yang tahun ini, but sepertinya yang tidak berubah jauh, setahun masih sekitar 28.000 sampai 30 ya per semesternya, per tahun sorry ya, per tahun. Jadi ini saya tulis per semester. Jadi kalau mau ambil MBA total sebenarnya secara overall ya itu murid Anda harus menyiapkan 100.000 US dollar, 1,6 miliar. Biasanya saya bilang begitu. Ya, tetapi di UAB ini kalau dengan program 1 year kita masih bisa hemat-hemat, masih bisa di bawah 100. Dengan inflasi segala macam, ya dengan apalagi US dollar sekarang ya, mungkin hopefully masih bisa di bawah 1,6. Gitu ya, tapi tujuannya adalah biasanya memang kalau Anda boleh cari di Amerika Serikat rata-rata MBA itu 2 tahun dan biayanya sekitar 100.000 untuk yang non resident tentu saja atau internasional. Ya. Elemen-elemen seperti housing, book supply segala macam nggak usah dihafalkan, itu nanti incidental sesuai dengan universitinya. Kita ada list, tapi yang mungkin Anda harus highlight adalah cost tuition-nya, itu yang harus Anda paling nggak hafal. Public university di Amerika Serikat rata-rata charge-nya 30.000 per tahun, pegang saja angka itu. Ya, about 30.000 itu rata-rata segitu. Pak, ada yang lebih kok? Yes, karena public rata-rata 30 ribuan. Saya tahu sekarang sudah mulai inflasi, ada beberapa publik yang sudah mencapai 40.000, yes. But still fair to say bahwa public university Amerika per tahunnya butuh 30.000 US dollar. Per tahun hati-hati tidak termasuk summer ya. Per tahun itu artinya hanya include fall semester, Agustus sampai Desember, dan spring semester Januari sampai awal Mei. Gitu. Oke. Saya lanjutkan lagi ya. Well, ini supportnya ya dari Alabama ya. Job search juga akan ada di supportnya. Oh ya, saya perlu mention ya. UAB ini lulusannya ada yang disekolahkan dari Papua. Ya. Surprisingly, ini anak lulus dan bekerja sebagai business analyst di Mercedes-Benz Amerika Serikat. Ya, jadi lumayan prestasinya ya. Jadi sekolah itu kadang nggak ngaruh juga untuk mendapatkan kerjaan bergengsi, teman-teman. Ya mungkin yang untuk membuat Anda bisa ngobrol lagi, Bang, kalau MBA harus masukkan top rank ya sih supaya kita dapat kerjaan itu gampang. Orang Indonesia maunya digampangin ya, nggak dipersulit gitu. Yes, tapi dengan program kita di sini, kita lulusan kita ya successful. Ya, saya bilang BRI, Mercedes-Benz untuk kerja di Amerika. Mercedes-Benz Amerika Serikat loh ya, bukan Indonesia. Sebagai business analyst. Gitu. Oke, employability, yes, mereka kerjasama dengan perusahaan-perusahaan ini, ya. Relevan kalau student Anda mau cari pengalaman, tidak relevan kalau mereka langsung pulang. Ya, intinya mereka harus cari, ya, apply, dan persiapkan diri baik-baik bersama dengan career center. Oke.
Contoh, namanya Sidki, anak ITS Surabaya, ya. Sekarang dia bekerja di New York sebagai di salah satu manajemen investasi. Kalau nggak salah ya kayak Merrill Lynch, KPMG seperti itu. Dia anak ITS ya, backgroundnya computer science, teknik komputer sebenarnya, tapi dia mengambil MBA, ya, dan sempat bekerja di Alabama on OPT, tapi sekarang dia udah malang buana sampai ke New York kerja sebagai investment analyst seperti itu. Baik, ini yang kedua, ya. Waktu saya juga tinggal 10 menit kurang lebih, ya. Jadi ini yang terakhir untuk Illinois State sama teman-teman. Ini beda state. Kita ada di Illinois, mungkin kalau dilihat di belakang saya, nah yang merah itu. Nah ini ada di sini yang saya tunjuk ya. Di situ Illinois. Kalau Alabama tadi di bawah. Nah di sini. Nah di situ. Illinois State sama ini public juga. Ini 2 jam dari Chicago. Kalau tadi dekat dengan Alabama-nya ya, sorry Birmingham-nya. Ini agak jauh dari Chicago, kota besar, 2 jam. Namanya Bloomington Normal. Ya, kota kecil ya. Kalau Alabama tadi kota besar sebenarnya walaupun kecil menurut ukuran Indonesia. Kalau ini kota kecil sekali, hanya sekitar penduduknya cuma 30.000, teman-teman. Ya, dan mereka ekstensif program bisnisnya. Dan mereka juga selain program bisnis, MBA, mereka punya yang namanya Actual Science. Ya, di mana ini STEM designated. Ya, STEM biasanya dapat visa kerja lebih lama di Amerika Serikat. Ya, ini beberapa center of learning, business centernya di sana. Jadi mereka ada yang namanya Professional Sales Institute, International Business Institute. Ini adalah lembaga-lembaga di bawah School of Business. Ya, ini di luar kelas ya bisa diakses sebagai tambahan sertifikat, organisasi dan lain sebagainya. Innovative Consulting Community. Di sini MBA-nya di Illinois State mereka mempunyai yang namanya Innovative Consulting Community. Mereka membuat sebagai lembaga advising. Ya, siapa anggotanya? Anak-anak MBA. Mereka memberikan advice bisnis konsultansi gratis kepada real companies. Ya, ini adalah perusahaan yang mereka sudah ini ya, Starbucks ya. SOX itu kalau nggak salah itu adalah logo dari salah satu perusahaan, saya lupa, is it technology or apparel ya. Itu mereka pernah minta advice untuk satu particular masalah di bisnis mereka, apakah itu marketing dan lain sebagainya. Oke, ini beberapa hal ya mengenai MBA-nya ya seperti saya sebutkan tadi, ASCSB sudah diakreditasi ya. Minimum class size-nya 24, ada internship ya. Lokasinya bagus, ada opportunity ya dengan perusahaan-perusahaan, tidak perlu ada job experience, tidak perlu ada GMAT. Ya, bahkan mereka keunggulannya Illinois State mereka bahkan menawarkan MBA tanpa harus ada business background. Boleh. Misalnya saya anak teknik, bisa nggak Kak Susan saya ngambil MBA, saya nggak punya background. Oh ya nggak apa-apa, ambil aja program MBA tanpa business background. Itu gimana? Nanti ada tambahan modul-modulnya sih untuk bisnis, kamu belajar accounting juga gitu. Tapi semuanya dalam paket 2 tahun tadi kurang lebih. Ya, seperti itu. Tuition kurang lebih sekitar 35.000 ya. Ya, sama, ini seperti sama konsepnya, sekitar 36 kredit ya, pathway. Ya, di dalam per semesternya mereka mengambil dalam 1 tahun mereka mengambil total 36 ya, 12 kredit diberikan dari pathway-nya, sisanya 24 diambil di tahun berikutnya. Ya, jadi kurang lebih sekitar 2 tahun. Seperti Anda lihat di sini lebih ekstensif ya. Semester pertama ada writing for academic purpose, reading for academic purpose, advanced writing, ya segala macam. Ini tetap bahasa Inggris dalam konteks akademik tadi. Nah, ini course-nya, contoh. In case tadi Anda wondering, jadi kayak apa sih kelas MBA itu? Sebenarnya apa aja yang diambil? Ini fundamentalnya, core-nya ini. 27 credit hour of core classes, fundamentals of strategic decision making, contemporary business, perspective and leadership skill, ini manajemen biasanya. Apply tools for business decision making, ini statistik. Ya, analysis of organizational behavior, management. Operation and quality management, statistic and finance, advanced marketing management, marketing research, financial management accounting, advanced organizational strategy, ini business and accounting. Nah, mereka boleh pilih spesialisasi MBA-nya. Ya, mau apa? Ya, di sebelah kanan elektifnya boleh ambil audit control, business analytics, forensic accounting, data science, terserah. Ada 3 option untuk graduate certificate atau spesialisasi. Ya, so ini
Ya, kurang lebih teman-teman, semoga tidak terlalu lama, tidak bertele-tele, semoga menjawab semua pertanyaan Anda mengenai MBA. Saya tutup di sini dari saya, tapi saya serahkan ke Susan, mungkin untuk sesi tanya jawab, dan mungkin ada yang mau bertanya lewat inbox juga boleh. Ya, silakan Susan, saya kembalikan. Ya, thank you Pak Adi. Jadi Ya. teman-teman kalau ada pertanyaan boleh langsung chat di chat box ya. But so far, saya bisa highlight bahwa program MBA di US sebenarnya very worth it ya Pak. Jadi memang secara education system itu US adalah one of the best. Dan kalau misalnya ambil pathway, sebenarnya itu memberikan fondasi yang kuat buat students gitu ya. Lebih tepatnya sih kalau based on pengalaman dari student-studentnya saya ya Pak ya, biasanya itu bilangnya, ini lebih ke arah strategic thinking sama analyticalnya itu benar-benar diajarin sama dosen. Jadi Nah, communication-nya itu communication skill terutama untuk anak-anak MBA ya. Kalau communication skill-nya, speaking-nya biasa untuk yang IELTS itu kan hanya conversational ya Pak, ya, tentang betul. grammar dan sebagainya. Tetapi how to deliver a powerful message. Karena nanti anak-anak MBA kan nanti tujuannya upskill dan mau upgrade di karir ya biasanya. Jadi Betul. analytical and strategic thinking-nya itu benar-benar dibangun Ya, di program MBA dan terutama kalau ada program pathway-nya itu mereka benar-benar diasah di sana sih. yes, Jadi betul. lulusannya itu bukan cuma academically good, tapi Ya, job ready, career ready, and betul. become a good worker in a professional way. Yes, Seperti saya itu. tambahin di situ Ya, Susan. That's a good point teman-teman juga. Ini dalam rangka advising Anda ya, untuk kelihatan lebih sophisticated adalah kenapa MBA tadi bisa membuat Anda lebih bagus. Ya tadi kata kuncinya Susan tadi lebih analytical skill and communication skill-nya. Kenapa diminta pengalaman? Karena di dalam kelas sebenarnya itu sharing session, curhat session sesama managers. Gimana caranya at the end of sales season, target Anda tidak tercapai. Market berubah overnight. Apa yang terjadi? Oh, kalau aku langsung diskon gede-gedean. Itu yang terjadi waktu itu di Indonesia. Aku adalah kepala marketingnya Matahari Department Store atau whatever, atau Shopee. Orang Indonesia tuh senang diskon. Mereka begini, oh interesting, seperti itu ya. Oh, kalau di Venezuela seperti ini. Di Amerika Serikat kita udah tahu seperti ini. Gitu ya. Itu adalah pengetahuan yang sangat berharga, teman-teman. Jadi mereka memahami bagaimana market to behave. Itu dari sisi marketing. Hal yang menjadi bagian saya ya, karena saya bisnis dulu dari marketing. Finance, merger, acquisition, that's more complex. Saya nggak berani ngomong banyak-banyak di situ. Oh, undang-undang di setiap negara seperti apa? Apakah semudah di Amerika Serikat? Nah, itu yang terjadi di dalam satu kelas, sehingga kelas MBA itu benar-benar interaktif. Anda boleh bilang kepada student Anda, kalau kamu pendiam dan introvert, jangan coba-coba ambil kelas MBA kalau Anda cuma mau datang lecture, ujian, pulang. Sayang. Ambil sertifikat aja kayak gitu ya. Tapi kalau mereka, oh saya mau jadi extrovert Kak, saya mau belajar. And then ini kalau mau lihat penasaran ya, banyak yang terpesona pada saya buka di YouTube namanya MBA Harvard MBA Classroom. Silakan di YouTube diketik Harvard MBA Classroom. Itu menarik sekali. Kelasnya gede, gurunya interaktif, jalan ke sana kemari dan dia menampung semua ide dan opini. Back to you Susan. Sorry jadi motong. it's okay Pak. It's actually benar-benar ini ya insightful ya. Iya, Jadi lebih ke arah how to sell MBA program in the US, especially US program MBA itu it's betul. different. Ya. Karena nanti level teman-teman sekelasnya aja beda ya Pak ya. Level yang datang di kelas itu nomor satu kan MBA is Betul. about connections as well, enriching Betul. experience dari sesama ini ya, sesama peersnya itu jadi beda. Study case-nya itu yang didapat itu lebih Banyak. advance gitu ya Pak Lebih ya. advance, lebih rich. Benar. Ya. Dan lembaga-lembaga research bisnis di Amerika Serikat lebih banyak. Nah, oke, saya tambahin pitch-nya yang lagi, Susan. Mungkin banyak teman-teman di sini kan yang jualan negara lain ya. Ada yang jualan Singapura, Australia, dia mau mungkin Australia. Kalau Anda ditanya, kenapa MBA harus Amerika Serikat? Anda boleh satu bilang bahwa MBA itu ditemukan oleh orang Amerika Serikat. Seorang engineer bahkan. Ya, jadi MBA itu miliknya Amerika Serikat loh, tapi di UK ada kok Pak, di Australia. Iya, betul, tapi originnya adalah di Amerika Serikat. Dan MBA itu sangat mendukung culture interaktif tadi. Menurut saya, di Amerika Serikat masih negara nomor satu dalam hal communication, dalam hal keterbukaan, dalam hal apa tadi,
Orang Amerika sih menurut saya banyak yang ekstrovert ya, mereka tukang ngomong gitu ya. Jadi bukan pendiam kayak gitu. Seperti itu teman-teman. Back to you Susan. Thank you Pak Ade. Saya kira Ya, itu juga tercermin dari industrinya ya Pak. Jadi tidak bisa dipungkiri memang Amerika sampai sekarang termasuk negara adidaya yang betul, ekonominya termasuk terbaik di dunia ya Pak ya. betul Jadi sekali. Betul. memang belajar bisnis, belajar MBA itu belajarlah dari ahlinya gitu ya. Jangan sampai Ya, sudah maksud keluar. saya itu. Apakah ini bias? Yes, saya bias. Fair ya, tapi saya punya alasannya. Ya, saya punya alasannya. Menurut saya pengalaman pribadi pun saat berkomunikasi dengan dosen pun itu karena basicnya orang Amerika itu adalah semuanya pendatang, jadi mereka dengan orang asing itu tidak jengah. Menurut saya pengalaman pribadi, dosen pada saat mereka memberikan keterangan terus kita setelah itu nanya lagi dia nggak marah selama kita nanyanya benar ya, dan kadang-kadang kalau pertanyaan kita tuh benar-benar intriguing atau menarik buat dia bilang kamu lanjut ke ruangan saya boleh. Let's continue our discussion. Apakah itu dalam konteks mau debat atau kita konteksnya mau nanya, itu mereka sangat-sangat senang dengan ide-ide baru. Ya, ingat teman-teman, ya, banyak ide-ide di dunia ini yang banyak lahir dari Amerika Serikat. Dari awalnya apa? Keterbukaan, dari sifat ekstrovert tadi, dari sisi budaya ini. It's debatable, I know. Susan. Iya Pak, jadi nggak ada versi kayak, takut dosennya nanti marah tanya gitu ya. It's really open to discussion and they are very respectful untuk Yes, mendengarkan opini dan akademik. betul, Ya, betul, betul. ini lingkungannya apalagi lingkungan akademik ya, tidak membahas yang lain-lain. Ya. Ini lingkungan akademiknya itu very very open ya Pak ya. Betul, very open sekali mereka, dan itu apa ya, mereka senang sekali dengan discovery, mereka senang sekali dengan knowledge ya, apapun di bring to the table pada saat Anda mengambil MBA itu sangat berharga ya, apapun. Anda yang tidak punya, mungkin murid yang tidak, kalau ada ngomong gitu sebenarnya ada yang ketakutan, waduh saya belum punya pengalaman nih Kak, gimana ya enaknya ya? Apa saya nggak usah ambil MBA aja? No, bring something to the table by your organizational experience. Anda pernah jadi apa di kemahsiswaan gitu ya, problem apa? Ya, itu yang bisa dipecahkan juga bersama-sama, dan mungkin Anda bisa bawa juga, Anda pernah internship, itu juga boleh. Ya, mungkin belum pernah bekerja tapi internship itu pun boleh dibawa. Bahkan sebenarnya pada saat Anda tidak memiliki pengalaman kerja pun di kelas itu Anda bisa menyerap, tetapi Anda juga berkontribusi. Oh, saya nggak paham, apakah benar-benar menurut teori itu bisa kita jalankan seperti itu? Apakah reaksi market akan begini? Ya, apakah merger and acquisition itu benar-benar bisa dilakukan dengan sedikit menyalahi undang-undang misalnya. Karena di Indonesia mungkin Anda mengamati banyak merger akuisisi perusahaan itu tidak diketahui oleh PPATK, tidak diketahui oleh Kementerian Keuangan. Berapa nilai sebenarnya? Kalau di Amerika seperti apa? Ya, anything. Jadi Anda bisa menjadi sponge ya, murid Anda bisa menjadi sponge atau bahkan menjadi kontributor. Itu pilihan. Siap. Okay. Thank you, Pak Adi, for a very insightful session. Yeah, hopefully Thank you. this session will empower the agents to sell more about MBA, especially in US. Dan jangan khawatir, we have the options gitu ya. Mau direct bisa, pathway bisa, pakai GMAT punya good, nggak punya nggak apa-apa gitu ya. Yes. Semua bisa. So Bisa. yeah, we are welcome to for the students to study. Even nanti kalau misalnya ada students yang sepertinya tough nih gitu ya, butuh further information or further meeting gitu ya, feel free to contact me. Kita dari tim Yes juga akan bisa untuk membantu dari sisi konsultasi seandainya perlu pun gitu ya, nanti bisa minta tolong Pak Adi ya seandainya it's a very tough student and need support, we're welcome. Jadi bisa kontak kita juga tentang further details. Okay, so I think the time is up. Thank you so much Pak Adi for the time. Sama-sama. Terima kasih Terima buat kasih. teman-teman Thank you. semua yang sudah hadir di sesi ini. Nanti presentasinya boleh di-share Pak? Boleh. Boleh. Saya kirim Oke. ke Susan. Ya. Great, thank you. Nanti ini kan juga kita record webinarnya. Nanti saya juga akan share ke teman-teman yang hadir ya Pak ya. Ya. Ya, jadi nanti bisa untuk rewatch lagi kalau misalnya mau ketemu student seperti itu ya Pak ya, untuk webinarnya. Oke, Siap. so thank you so much everyone. Have a good day and happy selling. Terima kasih. Thank you Susan. Thank you Yes. Teman-teman terima kasih. Selamat siang.